Kejadian ini cukup viral karena mengingatkan kita pada kasus Mario Dendi yang secara keji melakukan penganiayaan terhadap Aditya. Kali ini pelakunya juga merupakan anak seorang pejabat, yaitu Edward Tanur. Dia adalah anggota DPR RI Komisi 4 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gregorius Ronald Tanur atau Ronald menghilangkan nyawa kekasihnya sendiri, Dini Sera Afriani atau Dini, di sebuah tempat hiburan malam dengan cara yang sangat keji. Thank you banyak udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum. Di sini aku akan ngebahas soal kasus dan isu-isu terbaru yang terjadi di Indonesia serta aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Kasus ini bermula ketika Ronald bersama dengan teman-temannya dan Dini datang ke sebuah tempat hiburan malam bernama Black Hole KTV di kota Surabaya, tepatnya di Mall Landmark. Di sana mereka berpesta sejak pukul 9 malam. Pasangan Ronald dan Dini memang cukup sering mengalami pertengkaran. Di akun sosial medianya, Dini cukup sering mengupload kegalauan-kegalauannya tentang hubungan percintaannya dengan Ronald yang baru berjalan 5 bulan atau dimulai pada bulan Mei 2023. Di situ, dia bahkan sempat mengupload sesuatu yang bunyinya kira-kira adalah ceweknya mati-matian jaga perasaan buat cowoknya, tapi cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Ironisnya, kata-kata dalam postingan tersebut menjadi kenyataan. Di tempat hiburan tersebut, ketika Ronald dan Dini masih bersama dengan teman-temannya, mereka berdua mulai cekcok. Kemungkinan alasan cekcok ini disebabkan karena adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Namun motifnya masih didalami. Cekcok itu terus semakin parah hingga akhirnya terjadi penganiayaan dari Ronald kepada Dini. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 12:10, Dini dan Ronald memutuskan untuk pulang. Di sana mereka masih saja cekcok hingga turun ke parkiran Mall Landmark melalui lift. Di lift tersebut terjadilah penganiayaan kepada Dini, yang mana Ronald melakukan tendangan kepada paha Dini dan pemukulan dengan menggunakan botol alkohol berjenis tequila. Botol tersebut sangat keras dan juga berbahan dari kaca. Setelah pintu lift terbuka, Dini sempat melakukan chat dengan temannya, dan dalam chat tersebut Dini menyampaikan bahwa dia sedang cekcok dengan Ronald. Namun kemudian Ronald memutuskan untuk kembali ke Black Hole KTV dan di sana dia menemui security. Ronald meminta untuk diberikan akses terhadap CCTV dari security. Namun security tersebut menyampaikan bahwa yang memiliki akses terhadap CCTV adalah Landmark Mall dan bukannya Black Hole KTV, karena CCTV adalah bagian dari fasilitas yang diberikan oleh mall tersebut. Sampai sini, menurut kalian, apa tujuan dari Ronald meminta CCTV tersebut? Apakah ada hubungannya dengan upaya untuk menghilangkan barang bukti? Silakan komen ya. Akhirnya, Ronald yang kesal turun dari lift dan langsung menuju ke mobil. Dini saat itu menunggu dengan bersandar di sebelah sisi kiri mobil. Ronald masuk dan langsung menyalakan mobilnya. Ronald kemudian menyalakan mobil dan menjalankan mobil berbelok ke sisi kanan. Apa yang dilakukan Ronald menyebabkan Dini terjatuh dan kemudian terlindas oleh mobil Ronald. Ronald menyeret Dini hingga 5 meter. Menurut kalian, mungkin gak sih seseorang tidak tahu bahwa dia sedang melindas orang lain dengan mobil dan bahkan menyeret sejauh 5 meter? Please komen ya. Karena Dini sempat berteriak, akhirnya semua menjadi ramai. 3 orang security datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian security tersebut melihat Ronald turun dari mobil dan Ronald
justru mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Dia tidak tahu kenapa ada perempuan yang tertidur di depannya. Dia mengatakan bahwa perempuan itu menghalangi jalannya menuju keluar. Dia mengeluarkan handphonenya, sibuk memvideokan apa yang sedang terjadi sambil tertawa-tawa. Di sanalah Dini yang tidak berdaya dibiarkan tergeletak begitu saja oleh Ronald. Aku yakin banget kalian pasti pernah lihat videonya minimal sekali, dan aku yakin itu kalian pasti emosi banget ngeliatnya. Bahkan saat itu Ronald bermaksud untuk meninggalkan Dini begitu saja. Namun karena ditegur oleh para petugas, akhirnya Ronald terpaksa mengangkat Dini dan memasukkan Dini ke dalam bagasi mobil Innova miliknya, bukan ke kursi penumpang, seperti layaknya manusia biasa. Ini mobilnya Innova loh, punya 7-seater. Kenapa Dini dimasukkan ke dalam bagasi? Jujur aku nggak ngerti ya, kenapa petugas membiarkan seorang perempuan yang sedang tidak berdaya dimasukkan ke dalam bagasi. Aku nggak mau berspekulasi, tapi menurut kalian, kenapa petugas membiarkan itu terjadi? Nah, setelah itu, Dini dibawa Ronald ke apartemen Orchard miliknya. Ronald sesampainya di apartemen itu pukul 1:15. Ronald kemudian mengeluarkan Dini dari bagasi dan meletakkan Dini di kursi roda yang merupakan fasilitas dari apartemen. Pada saat itu, cukup banyak saksi mata yang melihat kejanggalan pada kondisi Dini. Ronald disebut-sebut sempat ingin membawa Dini naik ke unit apartemen miliknya. Meskipun pada saat itu security apartemen dan beberapa saksi mata menyarankan Ronald untuk segera membawa Dini ke rumah sakit. Namun, pada saat menunggu lift untuk menuju ke unit 3112 miliknya, Ronald melihat bahwa Dini ini sudah mulai kehilangan kesadaran, bahkan sudah tidak bernafas lagi. Disitulah baru Ronald merasa panik dan segera membawa Dini ke rumah sakit. Setibanya di Rumah Sakit National Hospital Surabaya pukul 2:32, Dini dinyatakan meninggal dunia. Itu ada rekaman CCTV di mana Ronald masih sempat senyum-senyum, padahal Dini dinyatakan meninggal dunia 30-45 menit sebelum sampai di rumah sakit. Menurut keterangan, Dini memiliki banyak sekali luka yang tidak wajar, mulai dari lebam, goresan, hingga lebam-lebam. Dalam keadaan seperti itu, Ronald kemudian menghubungi keluarga Dini dan menyampaikan bahwa Dini telah meninggal dunia disebabkan karena asam lambung. Usai dokter National Hospital menyatakan Dini tewas, National Hospital tidak bisa menerbitkan surat kematian karena status Dini adalah dead on arrival, dan kondisi jenazah Dini juga penuh hal-hal janggal. Pihak rumah sakit kemudian meminta agar jenazah dirujuk saja ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sehingga Ronald tidak diizinkan langsung membawa jenazah tersebut pulang. Di RSUD Dr. Sutomo, mayat Dini kemudian dimasukkan ke ruang otopsi. Dokter forensik yang piket melakukan visum luar terhadap mayat Dini dan didapati banyak sekali luka lebam. Di sini dokter mulai curiga karena Ronald menyatakan bahwa Dini itu tewas karena serangan jantung dan juga asam lambung. Dengan kebohongan tersebut, Ronald bermaksud untuk segera membawa jenazah Dini pulang. Namun ternyata ada SOP dalam mengurus surat kematian dan memulangkan jenazah. Untuk mengurus surat kematian, harus ada kronologi kematian yang jelas, serta keluarga harus bersedia untuk menandatangani surat untuk menolak otopsi. Demi menghindari jeratan hukum, Ronald kemudian membuat laporan ke Polsek Lekarsantri. Laporan palsu ini menyatakan kalau ada perempuan yang meninggal di apartemen Orchard Pakuan setelah asam lambungnya kambuh. Bahkan demi melancarkan dan mendukung keterangannya, dia sengaja membawa obat-obatan untuk lambung dan mengatakan bahwa itu adalah obat-obatan milik Dini. FYI, Kapolres Lekarsantri dicopot dari jabatannya setelah kasus ini menjadi atensi publik. Isunya karena Polsek Lekarsantri terlalu cepat menyimpulkan penyebab kematian Dini karena sakit. Padahal Dini tewas usai dianiaya oleh Ronald. Meskipun isu ini akhirnya telah dibantah oleh Kasih Humas Polrestabes Surabaya.
Tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo, Dr. Reni Semulya kemudian membeberkan hasil otopsi jenazah dari Dini. Disitulah ditemukan begitu banyak luka yang dialami oleh Dini. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, pada perut kiri dan bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki, dan kemudian pada paha serta punggung tangan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai dengan kelima, kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati yang kemungkinan besar disebabkan karena lindasan mobil yang dilakukan oleh Ronald. Dini meninggal dunia di usia 29 tahun, meninggalkan keluarga, rekan-rekan, serta seorang anak yang baru berusia 12 tahun. Kasus ini masih dalam proses penyidikan, namun menurut aku, setidaknya ada 3 delik yang terkandung dalam kejadian ini. Yang pertama adalah adanya upaya penghilangan barang bukti berupa CCTV oleh Ronald. Yang kedua, adanya keterangan palsu tentang asam lambung ke Polsek, dan tentu saja penganiayaan yang menyebabkan Dini meregang nyawa. Terkait dengan penghilangan barang bukti CCTV, meskipun akhirnya security tidak mengizinkan CCTV itu dilihat atau diberikan kepada Ronald, namun kalian harus tahu bahwa terkait dengan penghilangan barang bukti, pelaku dapat diancam dengan pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 bulan. Kalau soal keterangan palsu itu diatur dalam pasal 220 KUHP yang mana ada hukuman penjara paling lama adalah 1 tahun 4 bulan. Berikutnya kita akan membahas soal hukuman yang bisa diterapkan terkait dengan meninggalnya Dini. Jadi pada saat awal kasus ini mencuat, para media, kemudian ahli, serta polisi menyatakan bahwa Ronald dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jadi, ada 6 jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu yang pertama adalah penganiayaan biasa, yang mana tertuang dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan berat atau bukan penganiayaan ringan, dan dalam penganiayaan biasa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, itu hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu dihukum dengan selama-lamanya 7 tahun. Dan penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. Selanjutnya ada lagi penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini bukan merupakan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang disertai atau dilakukan terhadap ibu, bapak, anak, istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencaharian. Selanjutnya ada lagi penganiayaan berencana. Jadi ada 3 macam penganiayaan berencana yang tertuang dalam pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan penjara paling lama 4 tahun. Lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat pada kematian yang dapat dihukum penjara dengan selama-lamanya 9 tahun. Selanjutnya adalah penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP yang bunyinya, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka hukumannya adalah paling berat 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan cara yang sengaja oleh orang yang melakukannya.
Selanjutnya ada penganiayaan berat berencana. Jadi apa itu penganiayaan berat berencana? Itu adalah gabungan pasal 354 ayat 1 KUHP dan pasal 353 ayat 2 KUHP. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Jadi dobelin tuh. Selanjutnya adalah penganiayaan terhadap orang yang mana pidana itu ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 itu dapat ditambahkan sepertiganya apabila orang-orang yang menjadi korban itu adalah ibunya, bapaknya yang sah, atau istri atau anaknya. Kemudian jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat yang sedang melakukan jabatannya atau menjalankan tugasnya yang sah, serta jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan yang bisa dimakan atau diminum. Dalam kasus ini, penegak hukum harus sangat jeli apakah memang Ronald ini konteksnya melakukan tindakan kepada korban untuk berniat membunuh korban atau sekedar menganiaya korban, di mana kematian korban tersebut bukan merupakan tujuan utama dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald. Namun, apakah benar Ronald hanya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Dini atau Ronald melakukan pembunuhan terhadap Dini? Sebenarnya pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa ini memiliki kesamaan yang sangat dekat, yang mana dua-duanya mengakibatkan kematian kepada korban. Namun, implikasi hukum dari dua tindakan ini sangat berbeda antara penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan. Dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Saat ini proses penyidikan masih berjalan, tapi aku pengen ngajak kalian untuk menelaah lebih dalam. Kira-kira delik apa yang harusnya disangkakan kepada Ronald terkait dengan kematian dari Dini? Kalau misalnya pada saat itu Dini langsung meninggal setelah ditendang oleh Ronald, atau dia meninggal setelah dipukul kepalanya menggunakan botol tequila oleh Ronald, bisa jadi Dini meninggal karena penganiayaan. Namun, ada serangkaian kisah, ada serangkaian kejadian yang dilakukan oleh Ronald sampai akhirnya Dini meninggal setelah penganiayaan tersebut. Ronald tahu Dini bersandar di mobilnya, namun dia dengan sengaja melajukan mobilnya hingga menabrak Dini dan menyebabkan Dini terseret. Namun, Ronald baru berhenti 5 meter setelah dia melakukan itu. Nah, soal kenapa Ronald menghentikan mobilnya, ini ada beberapa versi. Versi 1 menyebutkan bahwa Ronald berhenti dan kemudian keluar dari mobil karena terpaksa security berteriak-teriak menyuruh dia berhenti. Namun versi lainnya menyatakan ya Ronald berhenti aja, kemudian keluar dan melihat apa yang terjadi pada Dini. Sebagai manusia normal, aku mau nanya ke kalian, apakah mungkin kalian tidak tahu ketika kalian menabrak dan menyeret manusia lainnya, itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal terjadi pada manusia tersebut? Sampai di sini, apakah menurut kalian pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 yang mana harus memenuhi unsur perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi? Menurut kalian, apakah dari awal memang Ronald sengaja menghabisi nyawa Dini? Oke, kita lanjut ya. Setelah dia melindas, infonya dia kan mau meninggalkan Dini begitu saja di lantai pada saat itu. Dan menurut kalian, apakah ini dapat menjadi pemberat? Kemudian, setelah diminta oleh para security untuk membawa Dini ke rumah sakit yang dilakukan oleh Ronald, memang membawa Dini, namun dia memasukkan Dini ke bagasi, yang mana mobilnya saat itu adalah Innova dengan 7-seater. Menurut kalian, apakah normal seorang manusia yang saat itu sedang kritis, sedang sakit, tidak berdaya dimasukkan ke dalam bagasi? Kira-kira menurut kalian apa alasan Ronald melakukan itu?
Lalu, yang paling parah setelah semua hal buruk yang terjadi pada Dini, bukannya segera dibawa ke rumah sakit, Ronald justru membawa Dini pulang ke apartemennya. Kan perkiraannya Dini ini meninggal 30 sampai dengan 45 menit sebelum dia sampai ke rumah sakit. Nah, apakah seandainya apabila Ronald saat itu langsung membawa Dini ke rumah sakit, nyawa Dini akan tertolong? Nah, berdasarkan rangkaian kronologi tersebut, menurut kalian, apakah layak apabila Ronald dikenakan hukuman tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara? Oke, mumpung lagi bahas tentang pembunuhan, sekalian ya, aku mau ngebahas tentang pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana itu diatur pada pasal 340 KUHP. Bunyinya, barang siapa dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama adalah 20 tahun. Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam pembunuhan berencana terdapat 3 unsur kesengajaan. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai tujuan. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam pembunuhan berencana, menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna dari pasal 340 KUHP, yaitu pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Jadi gini, pelaku yang punya waktu untuk berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan, sehingga pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi jika dilakukan dengan sengaja. Jadi pembunuhan berencana itu tidak mungkin terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Makna berencana di dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sebuah proses bagaimana cara pelaku mempersiapkan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak. Ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat daripada pembunuhan biasa. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Disclaimer, tanpa bermaksud untuk mendahului proses hukum, jadi menurut kalian gimana? Penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa, atau pembunuhan, atau bahkan pembunuhan berencana? Bingung kan? Makanya, untuk itu, aparat harus sangat berhati-hati dalam memberikan sangkaan dan melakukan dakwaan, karena seluruh nasib dari korban, kemudian keluarga dan orang-orang yang ditinggalkannya bergantung pada hal tersebut. Begitu pula dengan tersangka. Terdakwa atau pembelanya harus mengetahui perbedaan mendasar antara hal-hal tersebut sehingga dapat memberikan pembelaan yang maksimal. Thank you banyak udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau Dosen Hukum upload video baru, kamu langsung tahu.